Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saya langsung ke Pak Boy. Pak Boy, tadi Bang Pigai menganggap bahwa yang Anda lakukan dengan menyebar foto-foto Lukas NMB berjudi kemudian bersama perempuan itu sebuah penyiksaan. Pak Boy? Pak Boyamin? Kekerasan verbal. Pak Boyamin masih di mute, Pak? Boleh di-unmute? Pak Boyamin? Ya. Baik, tadi Bang Pigai mengatakan bahwa yang Anda lakukan dengan menyebarkan foto-foto Lukas NMB berjudi bersama dengan narasi bersama perempuan itu sebuah kekerasan verbal. Tanggapannya? Enggak lah, enggak. Saya yakin enggak itu, karena ini kan dalam rangka membantu KPK untuk menelusuri nanti berkaitan dengan teman-temannya itu adalah ada yang lagi kemarin saya sebut namanya Atung atau HS. Terus kemudian juga ada memang Lucy, ada Diana, ada Caroline, ada Tamara misalnya. Itu kan rangkaian kegiatan-kegiatannya di luar itu bagaimana kan gitu kan? Karena KPK sendiri juga sudah merilis bahwa mereka tidak sedang hanya menangani gratifikasi, tapi dugaan-dugaan yang lain yang berdasarkan. Berarti tidak berhenti di 1 miliar itu ya? Iya, mudah-mudahan gitu, karena ini kan saya satu potongan-potongan. Oh, ini loh kegiatannya di sana. Kalau judi di Genting Island itu kan VVIP, biayanya berapa, kan bisa ditelusuri sana. Apakah itu akan menyangkut kemudian TPPU atau tidak, biar KPK. Saya hanya menyajikan yang saya dapatkan. Ketika saya dapat itu tidak saya rilis, saya publikasikan seperti dulu Joko Chandra atau Samsul Nusalim. Saya selalu mengatakan kalau berkaitan dengan hal-hal yang jelas, saya katakan jelas. Kalau masih dugaan dan inisial. Kalau faktanya itu mau apa? Itu jadi saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ini demi ikhtiar saya membantu KPK, juga membantu Pak Lukas NMB supaya ini hal-hal kan sebagian juga ada di medsos. Dengan demikian bisa segera diklarifikasi, kalau memang Pak Lukas menyatakan itu harta yang sah, segera diklarifikasi, dan kalau itu memang sakit, dokter independen KPK segera datang ke sana, kalau berobat harus ke Singapura, ya silahkan aja diatur itu gitu. Jadi saya tidak pernah pada posisi menghalangi, jangan dibolehkan ke Singapura, tidak pada posisi itu. Ini ikhtiar saya membantu semuanya gitu loh. Jadi hal-hal yang demikian ini mohon dipahami bahwa saya bagian dari proses-proses yang sudah saya jalankan, membantu KPK dengan cara saya, membantu penegakan hukum dengan cara saya gitu. Masih. Itu kan, baik, silakan Bang Pigai. Itu kan dalam undang-undang Pak Bonyamin juga tahu. Ini kan Anda membongkar dokumen rahasia pribadi itu, individu seseorang warga negara. Anda bukan orang yang diberikan legitimasi hukum. Kecuali kalau Anda foto di dalam kegiatan terbuka, misalnya saya berpidato di depan publik, menyinggung seseorang, Anda boleh viralkan karena itu merupakan milik publik. Tapi kalau dokumen-dokumen rahasia yang Anda bongkar, Pak, itu Anda sudah melanggar pidana itu. Saya ini ribuan kasus di Republik ini saya nangani, itu fakta, Pak. Anda kan belum pernah tahu yang menyangkut tentang itu. Karena itu Anda tidak bisa menyatakan warga negara yang berhak untuk menyampaikan apa relevansi, apa peran Anda dan tugas Anda untuk menyampaikan dokumen rahasia pribadi seseorang, warga negara. Itu kan berarti ada aliansi, ada kesatuan yang signifikan antara pemerintah dengan rakyat menyerang seorang warga negara Republik Indonesia yang bernama Pak Lukas NMB. Bayangkan, Pak Lukas NMB itu seorang warga negara Indonesia. KPK aja tidak sewot kok. KPK itu secara profesional, mereka sudah kasih tahu, kami profesional menghargai hak asasi manusia. Kok yang menjadi ribut itu adalah pemerintah dan warga-warga seperti Bonyamin Saiman. Tapi itu yang menjadi Bang Pigai, persoalan. Presiden sendiri sudah berbicara. Ya, kalau gini, harus patuh, harus hormati KPK. Oke, Presiden baru pertama bicara tentang seorang kasus yang dihadapi oleh seorang warga negara bernama Pak Lukas NMB. Sekarang saya ingin sampaikan, waktu anaknya dilaporkan ke KPK, Pak Presiden sampaikan enggak? Apakah karena Pak Lukas NMB itu Partai Demokrat? Jangan-jangan itu menjadi justifikasi kebenaran tuduhan-tuduhan oleh pengacara. Saya seumur hidup, demi Tuhan ya, seumur hidup. Saya itu ketemu berdua dengan Lukas itu cuma sekali, 2019. Saya tidak kenal Lukas. Boleh cek intelijen, boleh buka sejak kapan saya. Itu pun saya ke Jayapura, biaya pulang pergi sendiri. Saya tidak membela Lukas. Saya justru membela KPK. Karena itu, tetapi ketika Anda masuk hak-hak yang menyangkut privat, kamu berhadapan dengan saya, karena saya mantan komisioner Komnas HAM, saya pembela hak asasi manusia. Baik, itu yang baik. saya tidak mau. Pak Boyamin, silakan.
Iya, enggak apa-apa. Di bandara itu kan terbuka ruang publik, ada yang mau video sampaikan ke saya publikasikan. Di tempat judi itu ya juga sebenarnya tempat umum memang ada ruang VIP itu dapat. Ya saya sampaikan aja dan tidak ada pretensi apa-apa. Saya mengatakan, oh ini duit otsus dipakai untuk judi. Enggak, saya ini kan menyampaikan fakta yang saya pahami itu akan membantu KPK, membantu penegakan hukum, dan membantu masyarakat seluruh Indonesia termasuk warga Papua bahwa ada momentum yang bisa dipakai dalam posisi ini, bahwa saya tahun 2010-2012 ke Papua Selatan meneliti otsus bagaimana tidak merembes segala macam, dan itu sebenarnya saya momentum ini adalah mengajak masyarakat Papua untuk melakukan pertama mengorganisir diri kelompok-kelompok kecil untuk memanage dirinya, kelompok nelayan, petani, peternak, dan kemudian memperjuangkan aspirasinya termasuk dana otsus gitu. Dan jadi itu pun saya juga sudah membela warga Sorong untuk mendapatkan pensiun itu Agus Rumbekwan, Koibur, dan beberapa saya juga membela dan saya pro bono gratis bulan-bulan ini. Jadi saya adil aja, dan pada posisi ini antara fungsi sosial MAPI dan juga fungsi kantor hukum saya pro bono. Jadi tidak ada masalah, Bang Lukas. Kenapa tidak itu yang Anda sampaikan? Kenapa hal yang sifatnya pribadi? Misalnya ada hubungan antara suami istri atau pacaran di dalam sebuah hotel. Anda boleh bongkar nggak? Oh tidak, saya tidak Ya pernah berarti bongkar itu juga. ini juga rahasia pribadi. Itu juga Anda sudah. Loh, itu kan dengan temannya wanita namanya hak ini, privat. Bisa saya menyerahkan pada KPK untuk dipanggil. Tetapi Anda telah membongkar di kamar segala macam. Anda telah membongkar hak-hak privat orang. Anda harus cabut. Ya. Oh enggak, Emang kamu siapa? Ruang terbuka Bonyamin, kan kamu siapa? Anda foto ketika, kecuali kalau Pak Lukas itu dia lagi sedang lewat di bandara. Anda foto bisa, itu tempat-tempat publik. Tapi kalau ini video itu juga di bandara. Itu tempat-tempat privat, Bos. Anda tidak boleh asal-asal aja. Gitu loh. Saya Jadi tidak pernah gini, menyebarkan foto di Anda dalam kan tidak kamar ngerti. hotel. Coba gini, saya mau dari sisi circumstances of crime, apakah aspek-aspek ini masuk nggak? Dalam korupsi 1 miliar gratifikasi. Kamu dengar, kamu nggak ngerti yang hukum. Kamu nggak pernah nangani. Yang dikembangkan. Jadi gini, jangan menyerang kehormatan orang. Jangan menyerang harga diri orang. Jangan menyerang harga diri dan dignity. Posisi hari ini adalah saya melihat itu seakan-akan Jakarta menyerang Papua. Karena Lukas itu bagaimanapun adalah tokoh Papua. Baik, Bang Pigai, kalau misalnya ini panggilan kedua mangkir, alasannya sakit. Kemudian panggilan ketiga dijemput paksa. Kalau gini. Semua prosedur hukum itu sudah tersedia di KPK. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Biarkan saja KPK yang memproses. Jangan orang luar dari KPK mengeluarkan semua rumah pribadi, tempat makan di mana, dia pergi ke mana. Jangan sampai membangun kekerasan verbal, torture, penyiksaan fisik. Dengan kata-kata itu penyiksaan fisik. Ya, Indonesia sudah ratifikasi undang-undang anti penyiksaan fisik. Karena itu, jadi pejabat publik boleh dikoreksi, Bang BJ. Dipantau kehidupannya yang mana memberikan contoh yang baik atau tidak, gitu loh. Pejabat publik ini jangan hanya persoalan dia secara pribadi, Bang BJ. Iya, pejabat publik itu beda, Bos. Jadi karena itu menurut saya proses yang sedang berlangsung di KPK silakan. Saya adalah orang yang ikut mendorong proses khususnya yang 1 miliar, ya, sampai panggilan pertama. Jadi tidak boleh merambat nih, Bang Pigai. Boleh, cukup 1 miliar panggilan aja. pertama, panggilan kedua. Boleh mengembangkan boleh. Itu nanti di pengadilan di dalam proses. Enggak, di pengembangan penyidikan boleh. Itu nanti pengadilan. Itulah yang terlihat semacam Jakarta beraliansi antara negara dengan kelompok elemen sipil menyerang warga pribadi Papua. Kalau itu yang terjadi, udah gini aja, deklarasikan saja Jakarta benci Papua gitu loh. Tidak, Bang Pigai. Ini kan individu. Ini individu KPK kemudian kalau begitu Anda biarkan KPK bekerja secara profesional. Mereka kerja baik kok. Tapi saya sering mendorong dan menggugat KPK untuk bekerja juga. Apakah termasuk intervensi? Anda sering maaf ya, Anda termasuk yang suka mengganggu KPK loh. Oh enggak, mana mengganggunya saya menggugat. Dan Anda pernah diperiksa KPK juga loh.
Oh, sudah saya nyatakan berkali-kali, saya disclaimer, saya menghormati KPK termasuk ketika Jadi dipanggil. kalau membela Justru itu kan- membela gini, Anda itu seorang yang pernah diperiksa KPK. Kalau mau Setuju, membela, selalu saya buka. kalau mau membela itu harus bersih dulu, bersih dirinya dulu. Saya Baik, datang. baik, Kan gitu, Bapak-bapak. saya dipanggil datang. Saya Ya datang. berarti Pigai, Anda itu adalah orang yang pernah diperiksa KPK di BAP KPK. Baik, Bung Pigai. Anda sering mengganggu Justru KPK. itu saya patuh hukum, saya dipanggil datang. Kan gitu. Baik, Bung Pigai, Gimana sih? Pak Boyamin, Itu. kita lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan lanjutkan bincang-bincang ini usai jeda berikut, tetap di Newsroom.